kitab Injil Lukas pasal yang ke-10. Kita akan membaca ayat yang 25 sampai ayat yang ke-37. Ya, Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Saya akan membacakannya untuk saudara semua. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Saya akan membacakannya dalam terjemahan Alkitab Jamban. Orang Samaria yang murah. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam buku Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Namun untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah dia menyiraminya dengan minyak dan air, ia menaikkan orang itu ke atas kedai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan itu kepadanya." Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Doa yang dikasih oleh Kristus, kalau kita bicara tentang kebenaran, maka secara bersamaan juga kita harusnya berusaha untuk hidup dalam kebenaran. Jadi saat ini kita mungkin sangat mudah mendengarkan komentar-komentar apapun tentang apapun, bahkan tentang persoalan-persoalan yang kita alami. Tetapi komentar-komentar apapun itu tidak pernah berdampak dengan hidup kita kalau kemudian solusi yang diberikan itu tidak berlaku dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi, apa yang kita baca pada hari ini menarik sekali, bahwa pada hari ini, pada saat kita menjelang terus merayakan Natal, kita diingatkan tentang sesama manusia, tentang Natal, tentang Yesus yang datang ke dunia ini, yang mengasihi kita dan kemudian juga menjadi jawaban bagi hidup kita. Mungkin kalau Bapak Ibu bisa membaca, menggambarkan tentang orang Samaria ini sebagai diri Yesus, maka kita akan tahu bagaimanakah kehidupan manusia ketika manusia itu meninggalkan Tuhan. Bagaimana orang yang dirampok ini digambarkan seperti manusia berdosa yang mendapatkan jebakan iblis, yang mengikuti iblis, mengalami kesusahan hidup, mengalami masalah, dan tidak tahu bagaimana harus menghadapi kehidupan ini dengan kehidupan yang dikatakan setengah mati, mengalami luka-luka dan mengalami penjarahan pada waktu itu. Tetapi kemudian kalau kita melihat, kalau kita lihat gambaran daripada orang Samaria, tadi saya katakan, kalau saya mengambil sebuah alegori penggambaran, sini menggambarkan tentang Kristus yang datang ke dunia ini membawa kemuliaan Tuhan, sehingga menjadi jawaban bagi orang yang dirampok ini, orang yang dirampok atau orang korban penyamun ini. Ini merupakan jawaban yang penting bagi kita, dan inilah yang kita akan rayakan pada peringatan Natal, yaitu sebuah kehidupan yang sebenarnya tanpa harapan. Karena manusia berdosa, terjebak, tergoda oleh keinginan iblis, dan dijajah oleh dosa. Tetapi yang mulia itu, Allah yang Maha Kasih itu menjadi manusia dan membebaskan manusia dari belenggu dosa, dan memberikan pengharapan kepada manusia untuk bisa menjalani hidup ini
dengan kehidupan yang memuliakan Tuhan, dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang mengasihi sesamanya. Dan hari ini kita akan melihat juga, akan menjadi jawaban bagi kita, bahwa kita sekarang berada dalam dunia yang tidak mudah. Kita berada dalam dunia yang penuh dengan tantangan, kesulitan, ancaman, dan segala hal yang terjadi. Bahkan dunia juga tidak aman dari peperangan. Demikian juga kondisi ekonomi juga tidak aman. Bahkan kalau kita melihat juga, kita sudah tahu ancaman-ancaman mengenai pangan juga itu menjadi ancaman yang menakutkan mereka-mereka yang kemudian menjadi pimpinan. Kalau mereka mempunyai dedikasi, tapi sayangnya ancaman-ancaman tersebut justru atau tantangan-tantangan tersebut tidak membawa orang bersemangat atau kurang bersemangat untuk menjabat pimpinan-pimpinan yang ada, bukannya untuk menjawab persoalan masyarakat, tetapi hanya untuk menyelamatkan diri dari kehidupan yang menyulitkan banyak orang atau menyulitkan diri sendiri dan menjadi aman dengan kekuasaan. Padahal kekuasaan adalah untuk sebuah pelayanan. Dan sekarang kita akan lihat bagian demi bagian. Ayat ini menjelaskan bagaimana seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus. Pertanyaannya menarik sekali, yang dikatakan dengan tegas katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh banyak orang. Tapi menariknya, yang menanyakan adalah ahli Taurat. Apakah dia tidak tahu? Dia tahu. Karena itu Yesus bertanya kepada orang itu, "Apa yang kau tahu dengan yang kamu pelajari?" Dikatakan, "Kasihlah Tuhan Allahmu." Ya. Kita harus mengasihi, dikatakan Tuhan Allah ya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Dan kemudian kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau orang dikatakan di sini mengatakan ini, ya jelas dia berada di dalam kerajaan surga. Tetapi seorang ahli Taurat ini tahu, dia punya pengetahuan, tapi dia tidak melakukannya. Dia punya pengetahuan, tapi dia tidak melakukannya. Dia punya pengetahuan dan dia tidak melakukannya, tapi dia tidak berharap datang kepada Tuhan, tetapi hanya tinggal dengan pengetahuan. Kita punya pengetahuan, hanya tinggal di dalam pengetahuan, tanpa menghidupi pengetahuan itu, tanpa kemudian memberitakan pengetahuan itu, mewujudkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang, maka itu tidak akan berguna sama sekali. Pengetahuannya ada, tetapi tidak ada dampaknya. Dan menarik sekali memang ahli Taurat ini tidak sedang ingin belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bahkan sebenarnya dia sudah tahu, tapi kemudian dia ingin membenarkan diri. Sekarang ini kita bertemu banyak demikian. Bukannya orang ingin belajar kebenaran, tapi berusaha membenarkan diri. Maka kalau kita berusaha membenarkan diri kita tidak pernah belajar apa-apa. Nah, saya katakan sekarang kalau mau bicara perdebatan, data ada di mana-mana. Tetapi kalau mau bicara tentang kehidupan, tidak mudah. Dan atau bicara tentang kebenaran, hidup dalam kebenaran, itu tidak mudah. Tapi kalau sekarang ini Anda ingin bertanya tentang apa kata firman Tuhan, bagian firman Tuhan, sekarang ini tersebar. Tafsiran Alkitab ini sekarang tersebar di mana-mana. Jurnal juga terbuka lebar. Jurnal sekarang ini kan OJS ya, Open Journal System. Artinya terbuka oleh banyak orang untuk dibacanya. Orang tidak perlu membayar pun, sudah banyak juga. Artinya adalah berita-berita ini, semua kebenaran-kebenaran ini terbuka. Tetapi persoalannya adalah apakah kita dengan kerelaan melakukan atau tidak. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan ahli Taurat. Dan kemudian ditanya lagi untuk membenarkan diri. Siapakah sesama manusia? Apakah benar dia tidak tahu? Kalau kita lihat cerita ini dan kemudian ditanya balik oleh Tuhan Yesus, ternyata dia tahu. Dan kemudian apa yang dikatakan oleh Yesus? Diceritakan tentang orang Samaria, tentang seorang yang kemudian korban daripada penyakit. Ada seorang yang korban dari penyakit tersebut dan ternyata dia tidak mendapat pertolongan dari imam, tidak mendapat pertolongan dari Lewi. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Ada seorang imam di situ dan dia tidak melakukan apa-apa. Kita tahu bahwa seorang imam ini tugasnya banyak. Dan ini biasa kita temui, namanya seorang imam tugasnya banyak. Tetapi ketika dia melihat ada korban, dia tidak tergerak oleh belas kasihan. Yang dia tahu dia punya tugas dan dia harus mengerjakan tugas. Yang bukan tugas dia, bukan urusan dia. Itu yang
yang melakukan ini seorang imam. Kemudian seorang Lewi kita juga tahu pada waktu itu. Mereka adalah orang-orang atau suku yang melayani Tuhan. Suku yang melayani Tuhan. Tentunya juga adalah suku yang sibuk sekali. Kalau dalam konteks pada waktu itu. Dan dia juga tidak tergerak oleh belas kasihan. Yang penting adalah tugas, yang penting apa yang kita kerjakan. Dunia sekarang seperti itu, apalagi dengan profesionalisme sekarang. Kalau bicara profesionalisme, Anda tidak bisa mengatakan pekerjaan Anda itu tertunda karena orang lain. Tidak bisa. Kerjaan kita harus kita kerjakan. Dan kalau kita bisa menambah pekerjaan kita yang lain, tetap kita tidak boleh melepaskan tanggung jawab kita. Itu kan profesionalisme. Ini kan bisa alasan, wah saya membantu orang lain, saya bekerja begini-begini. Nggak ada alasan. Tapi harus juga dikatakan tugasnya selesai. Dan kalau kita lihat, itu terjadi juga dalam kehidupan sini orang Samaria. Orang Samaria ini sebenarnya tidak ada sama sekali harusnya tanggung jawabnya tidak ada. Kita tahu kan terjadi sebuah permusuhan. Orang Samaria ini kan dianggap rendah. Orang Samaria ini kan dianggap ya tidak seperti orang-orang ahli Taurat itu yang merasa mereka dekat dengan Tuhan. Tapi orang yang direndahkan ini masih bisa melihat orang yang merendahkan mereka dengan pandangan yang sangat baik. Dan bukannya dia tidak punya waktu, dan dia keluar dana, keluar banyak uang sebenarnya untuk merawat. Berarti kan dia harus menghadapi persoalan, bukan hanya tugas pekerjaannya, tetapi kebutuhan dia ataupun dana dia mesti keluarkan karena dia harus merawatnya. Jadi bisa bayangkan bahwa seorang Samaria yang sebetulnya kalau kita lihat dalam aturan tidak punya tanggung jawab dalam tanda kutip gitu ya, secara tugas-tugas yang ada dalam dalam aturan umum, tetapi dia mengambil tugas itu. Dia katakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan kemudian dia melakukan ini. Dan tadi saya katakan dari awal, saya katakan bahwa orang Samaria ini menggambarkan Yesus. Waktu Yesus menjadi manusia, mati menebus dosa kita, tidak ada sesuatu yang diharapkan Yesus untuk kita, untuk dirinya. Tetapi yang ada adalah kasih. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Karena di dalam diri Yesus segala-galanya ada. Dia tidak membutuhkan apapun. Maka yang ada dalam diri Yesus ketika menebus dosa kita hanyalah belas kasihan. Itulah penggambaran daripada orang Samaria. Nah, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebenarnya. Kalau kita mau menyimpulkan ini, maka ketika kita melayani Tuhan, pada waktu kita berkorban untuk Tuhan, itu bukan berarti kita memberikan sesuatu lagi. Walaupun kita berikan, tetapi segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itulah yang kita berikan. Sehingga dikatakan di sini ya, adalah karena dorongan belas kasih, bukan karena tuntutan kewajiban tugas atau hal lain. Tidak. Jadi kalau kita melihat di sini, menarik sekali. Apakah betul kita ini mengasihi sesama manusia? Di dalam dunia yang makin tersekat-sekat seperti ini, dan banyak orang yang membatasi diri, keluarganya. Saya selalu bilang keluarga itu latihan. Latihan. Jadi kalau kita mau melihat sesama manusia, keluarga itu bukan berarti lebih dari yang lain. Keluarga itu latihan. Kalau satu manusia itu satu. Tanggung jawabnya ada di sana. Tapi bukan berarti tanggung jawab keluarga itu kemudian membuat kita tidak ada tanggung jawab pada masyarakat. Itu tidak benar. Kalau kita hanya memperhatikan keluarga, tidak ada tanggung jawab masyarakat, maka moralitas masyarakat akan hancur. Kalau kita tidak ada tanggung jawab kepada negara, maka bangsa akan hancur. Maka kemudian kalau kita mau hidup bersama dalam dunia ini, maka kita harus melihat sesama manusia itu dengan tepat seperti pada gambaran Yesus. Kita tidak hanya bicara tentang kebutuhan-kebutuhan kita, tanggung jawab kita, tapi kita juga punya belas kasihan kepada sesama manusia. Jadi kita terus memelihara nilai-nilai yang baik, dan kemudian kita mengerjakan itu dengan baik kepada segala sesuatu yang kita temui, atau kita bekerja dengan lebih luas lagi. Jadi setelah dikasih oleh Kristus, hari-hari ini saya katakan kita ini sekarang banyak berbicara. Karena itu ya saya juga menjadi bingung begitu. Karena kemudian kebetulan juga saya kan mulai belajar lebih jauh kepada hal-hal yang lebih bersifat kepada hal-hal yang konkret gitu ya. Dulu kan lebih banyak kepada hal-hal yang sifatnya abstrak, metafisika gitu ya. Yaitu kalau teologi, filsafat, iman itu kan
sebetulnya di metafisika. Kemudian ketika bicara kepada sebuah penelitian, maka kita bicara tentang hal yang konkret. Jadi kalau ada data, ada validasi. Jadi kalau tidak ada, kita anggap tidak ada itu. Dan kemudian ketika kita melihat ini, menarik sekali. Waktu saya lihat, orang banyak berdebat. Bagaimana kita menyelesaikan kemiskinan? Katanya kita memberikan gagasan. Kita memberikan gagasan-gagasan baru, ide-ide baru. Gitu. Saya juga berpikir, apa itu gagasan baru? Apa itu ide baru? Tetapi sekarang kita sudah maju jauh daripada itu. Kreativitas tidak boleh kreativitas saja. Kreativitas tanpa inovasi itu tidak akan berguna apa-apa. Kreativitas bisa berbahaya, tetap tanpa kemampuan kritis untuk menjadi sesuatu yang inovasi. Itu yang terjadi sekarang. Makin kita belajar, kita kaget juga. Ternyata, ya memang yang terjadi sekarang ini adalah masih seperti waktu lalu juga, sepanjang zaman. Orang senang berdiskusi, orang senang membahas, orang senang membuat segala sesuatu berpikir, wah, latihan kritis gitu ya. Karena saya memang berlatih cukup banyak, seminar-seminar kemana-mana ya. Jadi senyum-senyum kalau melihat itu ya. Ya, kemampuan-kemampuan seperti itu ya. Senyum-senyum. Mana bentuk konkretnya, mana belas kasihannya. Ternyata kalau dia hanya obrol gagasan untuk mendapatkan ya kebutuhan sendiri, nah ini kan menjadi persoalan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ngobrol gagasan-gagasan tanpa kemudian berusaha mewujudkannya. Kita boleh aja mengatakan kepada orang yang dirampok ini kasihan, tapi saya punya tugas. Kasihan, kenapa tidak ada nolong? Kita perlu membuat sesuatu untuk hal itu tidak terjadi. Tapi bagaimana kita harus melakukan? Tapi seperti yang dikasih oleh Kristus, kalau Kristus atau Yesus itu datang itu secara menjawab semuanya. Di dalam Yesus itu ada kebenaran, dan kebenaran itu mewujud dalam hidup kita. Karena itu kita tidak hanya berribut-ribut dengan doktrin. Makanya saya kadang-kadang seringkali saya ini sudah mulai tidak tertarik mengenai dari perdebatan-perdebatan doktrin. Karena perdebatan-perdebatan itu menjadi lucu sekali. Bagaimana sebuah usaha manusia itu menjadi absolut? Tidak ada usaha-usaha manusia menjadi absolut. Bagaimana kita bisa merumuskan doktrin-doktrin Alkitab? Bagaimana mungkin? Kalau kita belajar sungguh-sungguh tidak mungkin terjadi. Yang terjadi adalah kita berusaha untuk belajar untuk menggalinya lebih dalam. Dan kemudian yang utama adalah menghidupi. Ini yang terjadi sekarang. Ya sekarang kita senang berbicara, senang berkomentar gitu ya. Apalagi zamannya sekarang kita semua kan gitu kan. Tapi tetap kita harus berkomentar juga supaya memberikan alternatif kepada yang lain kan. Tapi jangan hanya berhenti di komentar, tapi kemudian melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga kesaksian kita. Kalau kita melihat kepada orang Samaria itu, orang yang menjadi menggambarkan kebaikan Kristus ini, maka harusnya kita demikian. Kita tidak peduli dengan siapa orang itu dalam tanda kutip kelas apa, tetapi menjadi tanggung jawab kita untuk menjawab kebutuhan sesama kita. Jadi kita juga nanti dengan gereja, dengan agama apa? Jadi dengan denominasi, kita mau terlalu ribut berlebihan gitu ya. Kadang-kadang orang tuh, kalau kita orang yang doktrin, wah ini begini, hebat, salah begini. Saya bilang hebatnya di mana? Ketika Anda hebat di situ kan ada tempat lain ketinggalan. Ya. Jadi hebatnya di mana? Kemudian juga pengalaman. Anda punya pengalaman hebatnya di mana? Ya, saya bertemu dengan banyak orang, ada yang menekankan doktrin, ada yang menekankan pengalaman. Kenapa harus ditekankan? Ceritakan saja apa adanya, tidak perlu harus ditekankan, tidak harus dipaksakan. Ceritakan aja apa yang Anda paham, dan itu dibagikan. Ya. Tentunya dengan cara-cara yang benar ya. Sekarang ini memang ada repot ya. Orang baca Alkitab, ya kan? Baca Alkitab dia nggak tahu bagaimana menjelaskan waktu dia baca Alkitab itu benar atau tidak. Kan susah juga. Dan tidak mau bergereja. Dia kemudian dia mendapatkan suara Tuhan sendiri. Buktinya dia mendapatkan suara Tuhan dari mana? Dan dia tidak peduli dengan orang lain. Padahal kita hidup bersama. Membaca Alkitab saja tidak absolut. Mendengarkan suara Tuhan langsung tidak absolut. Karena yang mutlak benar itu hanya Tuhan. Kita berada dalam gereja, dalam komunitas, dalam persekutuan. Berarti kita mesti bisa bersama-sama belajar. Itu yang penting. Dan jangan pernah menganggap diri kita itu sudah mencapai satu posisi tertentu yang lebih hebat dari orang lain. Tapi bukan berarti kita mempunyai kita merumuskan
Pemahaman-pemahaman itu tanpa dasar-dasar yang jelas, tanpa rumusan-rumusan yang jelas. Nah ini dia. Ya, seperti itu ya. Di negeri ini kalau di mana-mana kan kita mengagumkan orang. Dulu wah ini hebat, segala macam, ini jenius. Sekarang saya nggak mengerti apa itu jenius. Ya jenius kan hanya kamar baju, ukur IQ-nya aja kan ya. Tapi kan orang IQ tinggi kan dengan orang yang rajin kan belum tentu juga. Banyak orang IQ tinggi nggak berhasil kan. Karena IQ yang tinggi sekali itu nggak pernah baca juga nggak tahu apa kan. Tapi ada yang mungkin lebih rendah, bacanya berbaca kecil lebih pintar kan gitu kan. Kehampilan juga begitu kan, dilatih sebenarnya. Itulah keadilan Tuhan sebenarnya. Sebenarnya semua kita ini sudah diperlengkapi dengan segala macam kita punya. Itulah keadilan Tuhan. Sehingga tidak bisa orang merasa diri bahwa dia paling genius segala macam. Dulu kita bicara tentang itu. Tapi sekarang belum tentu juga. Sekarang sudah tidak lagi. Kita harus bicara tentang banyak keahlian-keahlian yang ada. Setiap orang mulai mengembangkan keahliannya. Dulu kan ukurannya matematika hebat, pintar, gitu kan. Kalau bahasa itu hebat, pintar, sekarang kan banyak. Gitu kan? Matematika kan tidak harus semua, ada semua kehidupan dan berbagai bidang, ada seni dan segala macam. Nah, jadi kan juga dalam kehidupan kita bersama dalam gereja, kita punya banyak bidang-bidang yang lain, banyak keahlian. Ya. Tetapi sekali lagi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus, yang perlu kita siapkan menjelang Natal ini adalah kita harus ingat bahwa Natal itu adalah peristiwa memberikan jawaban bahwa manusia yang berada dalam dosa, dalam kesengsaraan, kesusahan, tidak punya harapan, itu memiliki harapan. Itulah sebenarnya peristiwa Natal. Pada waktu itu, waktunya sudah genap. Kalau pada waktu itu, maksudnya adalah manusia itu betul-betul sebenarnya membutuhkan sesuatu pada konteksnya waktu itu. Pada konteks zaman pada waktu itu, orang Yahudi sendiri dalam penjajahan. Dia sudah deras, sudah ingin sekali ada pembebasan. Dan itu dipakai Tuhan. Waktunya yang genap itu dengan kedatangan Yesus. Dan kedatangan Yesus itu memberikan jawaban. Ya, bagi gembala, bagi banyak orang pada waktu itu yang mau datang kepada Yesus. Dan setelah itu pertanyaannya adalah apa yang kita mesti lakukan? Yang kita mesti lakukan adalah bagaimana kita melihat yang dilakukan oleh Samaria. Jangan kita gemar berteriak-teriak tentang doktrin, bukan tidak penting doktrin, tapi dia bukan segalanya. Apalagi dia terbatas. Juga kita berteriak-teriak dengan pengalaman kita yang spektakuler. Bukan tidak penting pengalaman itu, tapi pengalaman itu terlalu banyak. Jangan bilang, wah saya punya pengalaman hebat. Apa itu pengalaman hebat? Sebentar Anda katakan hebat, nanti datang lagi yang baru, yang hebat itu sudah gak hebat lagi. Kan begitu kan? Lalu kalau ada orang-orang yang punya pengalaman, oh begini, kalau dia begitu. Tapi ganti lagi pengalaman, ya kalau dia besar gimana ya? Jadi apa yang kita mengatakan hebat? Lebih baik kita katakan apa adanya saja. Nah kemudian juga bagaimana dengan kehidupan kita sendiri menjelang Natal ini? Apa sih yang kita mesti persiapkan? Itu pertanyaan. Apakah kita mesti memiliki hati yang berbelas kasihan seperti Yesus? Apakah kita menjadi orang-orang Kristen yang hanya sekedar bicara, berkomentar, tapi tidak menghidupnya dalam kebenaran? Dan ini terjadi di mana-mana, diskusi. Jadi diskusi itu menjadi produk gitu ya. Saya kadang-kadang jadi sedih juga gitu ya. Ada kesulitan kita diskusikan. Ketika kita diundang diskusi kita dibayar, ya kan? Yang kita diskusikan tetap aja susah gitu kan? Seperti itu. Ya, kita jadi bayar, tapi yang kita diskusikan adalah susah. Kita seminar tentang kemiskinan. Ya kan? Orang miskin tetap bertambah. Tapi seminar-seminar tentang kemiskinan di mana-mana ada. Dan hanya sampai di tataran gagasan seminar. Tanpa ada tidak tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya apa? Nah, kalau dikatakan tindak lanjutnya apa, sudah berhenti. Ya. Nah sekarang pertanyaannya kita semua apa yang kita lakukan hari ini? Ya, apa yang dikatakan Kristus berarti kita? Ya selain kasih oleh Kristus, ya. Ini memang gak mudah ya. Menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita itu tidak mudah. Makanya kalau kita benar-benar nanti melihat hidup kita dengan jujur, semuanya karena anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan.
Dan nanti kita akan lihat dalam perjalanan hidup kita, kalau kita betul-betul berjalan dengan Tuhan, kita akan tahu apakah kita menjalani dengan Tuhan atau tidak. Kalau Anda sampai tidak tahu Anda menjalani hidupnya dengan Tuhan atau tidak, jangan-jangan kita tidak menjalani dengan Tuhan. Ya. Bukan saya katakan kita menjadi absurd, tidak. Karena itu akan terlihat dalam langkah-langkah hidup kita, perubahan-perubahan hidup kita. Ya. Anda tidak pernah berubah apa-apa. Nah, pertanyaan, ya orang lain mungkin tidak tahu. Yang tahu adalah diri kita sendiri. Kita tidak pernah berubah apa-apa dalam hidup kita. Maka pertanyaannya di mana karya Tuhan itu dalam hidup kita? Kemudian kalau Anda mengatakan Anda berubah, maka pertanyaannya adalah apakah orang lain berubah ketika bersama-sama dengan kita? Dan harusnya kita bukan hanya di keluarga, masyarakat, dan relasi. Kita punya visi kan? Kalau kita tidak punya visi apa kita? Ya usaha besar-besar, mulai dari yang kecil dulu. Ya. Dan Tuhan akan memberikan visi, diberikan juga budaya. Kalau kita tidak punya visi, saya pernah khotbahkan di sini, tidak punya visi, tidak ada kemuliaan Tuhan. Karena yang kita kerjakan adalah keinginan kita, nafsu kita, daging kita, tidak ada kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita mengerjakan itu dalam visi Tuhan, Tuhan yang memimpin kita, itulah kemuliaan Tuhan. Kita hidup benar, hidup memuliakan Tuhan, meskipun kita mengalami tantangan kesulitan. Orang yang diikuti Tuhan, meskipun tantangan yang berat segala macam juga, dia akan melihat Tuhan itu. Dan dia melihat penyertaan Tuhan. Orang lain mungkin tidak melihat, dia akan melihat. Kalau sampai dia tidak melihat, maka dia menjadi pertanyaan, ada apa dia? Ya. Maka itu saya selalu kan ketika kita bertumbuh kan kita tahu, kita mengalami pertumbuhan. Ya betul kan? Makanya saya selalu teriak kepada teman-teman di sekolah teologi selalu. Kalau Anda masih hanya mengikuti apa yang dikatakan dosen-dosenmu, maka Anda belum berteologi. Dan kalau Anda belum berteologi, belum merumuskan, membuat pengakuan iman, maka tak ada pertumbuhan apapun dalam hidup. Ini pernyataan, bukan kehakiman. Tapi coba ikut kita, pasti ada hal. Jadi tidak ada, kita tidak bertumbuh makin dekat Tuhan, tidak ada. Kalau kita bergereja, beribadah, makin lama kita bertumbuh dalam pengetahuan tentang Tuhan. Dan kehidupan Kristus itu ada dalam hidup kita. Ya. Dan kehidupan Kristus itu, ya itulah yang kita saksikan. Ya. Saya berharap Natal ini menjadi pertemuan bagi kita. Ya. Natal ini bukan hanya perayaan. Gitu. Natal itu hidup. Ya bagiku sih, nggak ada perayaan-perayaan itu penting-penting gak masalah. Kalau waktu Yesus mengalami Natal kan di Bethlehem, di Palungan ya. Palungan itu kan tempat yang ya tidak baik gitu, tapi disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi Natal nanti kita bukannya tidak boleh membuat pelik-pelik ini boleh. Tapi Natal itu bukan masalah kita merayakan dengan cara-cara yang luar biasa, tidak. Tapi adalah bagaimana hati kita datang kepada Tuhan dan kita punya komitmen baru. Sebaiknya kita punya komitmen baru lagi. Tiap tahun kan. Dan kemudian juga disertai dengan tahun baru. Nah, pertanyaannya adalah biarlah menjelang perayaan Natal kita, dan kemudian juga peringatan Natal menjelang tahun baru. Pikirkan setiap pribadi, apa sih yang kita mau kerjakan tahun depan? Apakah kita masih memiliki visi Tuhan itu dalam hidup kita? Beban untuk melayani Tuhan dalam hidup kita. Terus apakah sih? Apakah Tuhan menambah? Kalau nanti kata pelayanan-pelayanan yang ada, kemudian ya. Kita doakan supaya tahun depan ini kita juga makin maju, gitu ya. Makin maju dalam arti kata bukan maju besar ya. Kalau makin besar makin tidak benar kan, makin juga kan, tidak berkontribusi. Tapi kita maju, tapi berkontribusi. Kiranya Tuhan memberkati kami.